Halo, saya Kamilus Sapojai, NIM 2500603042, Prodi PGSD Angkatan 2025. Dan saya akan membahas tentang pentingnya membaca, menyimak, mendengar, menulis dalam komunikasi efektif. Saya harap materi ini dapat membantu memahami lebih lanjut tentang keterampilan-keterampilan tersebut dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama itu adalah membaca. Definisi membaca adalah proses memahami teks tertulis dengan menggunakan kemampuan bahasa dan pengetahuan. 2. Jenis-jenis membaca. Membaca intensif, membaca dengan teliti dan cermat untuk memahami detail informasi. Membaca ekstensif, membaca dengan cepat untuk memahami gambaran besar informasi. Membaca kritis, membaca dengan menganalisis dan mengevaluasi informasi. Yang ketiga, ada manfaat membaca. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan bahasa, mengurangi stres, dan meningkatkan relaksasi. Yang keempat, ada tips membaca efektif. 1. Tujuan membaca dan jelas. Pilih bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan tujuan. Gunakan teknik membaca yang efektif seperti skimming dan scanning. Catat informasi penting. Yang kedua, ada materi menyimak. Definisi menyimak. Menyimak adalah proses memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, jenis-jenis menyimak. Menyimak aktif, menyimak dengan penuh perhatian dan memahami informasi. Menyimak pasif, menyimak tanpa memperhatikan informasi secara detail. Ada 4 tips menyimak efektif. Berikan perhatian penuh pada pembicara. Jangan memotong pembicaraan. Catat informasi penting, tanyakan pertanyaan jika tidak jelas. Yang kelima, ada contoh menyimak. Menyimak presentasi untuk memahami informasi. Menyimak percakapan untuk memahami kebutuhan orang lain. Menyimak podcast untuk meningkatkan pengetahuan. Materi yang ketiga adalah mendengar. Definisi mendengar. Mendengar adalah proses memahami informasi yang disampaikan secara lisan dengan menggunakan kemampuan bahasa dan pengetahuan. Kedua adalah perbedaan antara mendengar dan menyimak. Mendengar lebih fokus pada proses memahami informasi, sedangkan menyimak lebih fokus pada proses memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Ketiga, ada manfaat mendengar. 1. Memahami kebutuhan orang lain, meningkatkan hubungan interpersonal, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 4. Ada tips mendengar efektif, memberikan perhatian penuh pada pembicara. Jangan memotong pembicaraan. Tunjukkan empati dan pengetahuan atau pengertian. Berikan umpan balik yang konstruktif. Materi yang keempat adalah menulis. 1. Definisi menulis. Menulis adalah proses mengungkapkan gagasan dan informasi dalam bentuk lisan atau tulisan. 2. Jenis-jenis menulis. Menulis naratif, menulis yang menceritakan sebuah cerita atau pengalaman. Menulis deskriptif, menulis yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana. 4 tips menulis efektif. 1. Tunjukkan tujuan dan audiens atau tentukan. Yang kedua adalah buat outline sebelum menulis. Gunakan bahasa yang jelas dan efektif dan edit dan revisi tulisan. Yang kelima, contoh menulis efektif. Artikel untuk mempromosikan produk. Menulis laporan untuk mempresentasikan hasil penelitian. Menulis cerita pendek untuk menghibur pembaca. Presentasi saya atau penjelasan tentang menyimak, mendengar, menulis. Sekian dan terima kasih.